Baik, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Dikarita Jaimon dengan NIM 2003030018, kelas A semester 1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi hasil review buku ke-14 mata kuliah pengantar sosiologi. Langsung saja dalam makalah ini yang pertama yaitu membahas tentang perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologis adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh masyarakat mereka. Sekelompok orang yang berbagai budaya dan wilayah. Untuk mengetahui mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, sosiolog melihat lokasi sosial, sudut-sudut kehidupan yang ditempati orang karena tempatnya dalam masyarakat. Sosiolog melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, ras, etnis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Pertimbangkan misalnya bagaimana diidentifikasikan dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki ketika tumbuh dewasa telah membentuk gagasan tentang siapa kita. Tumbuh sebagai perempuan atau laki-laki tidak hanya mempengaruhi perasaan tentang diri sendiri, tetapi juga gagasan tentang apa yang harus dicapai dalam hidup dan bagaimana kita harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan, gerak tubuh dan cara kita tertawa berasal dari identifikasi dengan salah satu kelompok ini. Sosiolog yang bernama J. Wright Mills mengatakannya sebagai berikut. Tentang perspektif atau imajinasi sosiologis memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara sejarah dan biografi. Menurut sejarah, Mills mengartikan bahwa setiap masyarakat berada dalam arus peristiwa yang luas. Hal ini memberikan karakteristik khusus pada setiap masyarakat seperti gagasan tentang peran apa yang pantas untuk pria dan wanita. Dengan biografi, Mills merujuk pada pengalaman dalam latar sejarah tertentu yang memberi orientasi hidup. Singkatnya, tidak melakukan apa yang mereka lakukan karena kita mewarisi beberapa mekanisme internal seperti insting. Sebaliknya, pengaruh eksternal pengalaman kita menjadi bagian dari pemikiran dan motivasi. Atau kita dapat mengatakannya seperti ini. Di pusat dari apa yang dilakukan dan bagaimana menurut kita adalah masyarakat, tempat dan yang tumbuh dan lokasi khusus dalam masyarakat. Pertimbangkan bayi yang baru lahir seperti yang diketahui jika mengambil bayi itu dari orang tuanya di Amerika Serikat dan meletakkannya bersama suku Indian Yanomamo di hutan Amerika Selatan. Kata-kata pertamanya tidak akan dalam bahasa Inggris. Kita juga tahu bahwa anak itu tidak akan berpikir seperti orang Amerika. Anak tersebut tidak akan tumbuh dengan menginginkan kartu kredit misalnya, atau pakaian, desainer, mobil, smartphone, iPad, dan video game. Dia akan mengambil tempatnya dalam masyarakat Yanomamo. Mungkin sebagian pengumpulan makanan, pemburu, atau pejuang, dan bahkan tidak akan tumbuh tentang dunia yang ditinggalkan saat lahir. Baik, lalu yang berikut kita lanjut ke bab berikut, bab 2, yaitu tentang budaya. Apa itu budaya? Konsep terkadang lebih mudah dipahami dengan deskripsi daripada dengan definisi. Bertemu dengan seorang remaja putri dari India yang baru saja tiba di Amerika Serikat, bahwa budayanya berbeda dari budayanya yang segera terlihat. Pertama kali melihatnya di pakaian, perhiasan, dan gaya rambutnya. Selanjutnya, dengan mendengar kita dalam pidatonya itu, kemudian menjadi jelas dengan gerakannya. Nanti kita sendiri mungkin mendengar dia mengungkapkan keyakinan asingnya tentang hubungan atau apa yang berharga dalam hidup. Semua karakteristik ini menunjukkan budaya bahasa, kepercayaan, nilai, norma, perilaku, dan bahkan objek material yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Afrika Utara, dikelilingi oleh budaya yang sangat berbeda dari budaya kita. Itu terbukti dalam semua yang
sudah dilihat dan didengar. Budaya material hal-hal seperti perhiasan, seni, bangunan, senjata, mesin, dan bahkan peralatan makanan, gaya rambut dan pakaian sangat kontras dengan apa yang biasa kita lihat. Tidak ada yang secara inheren alami tentang budaya material. Artinya, mengenakan gaun di jalan tidak lebih alami atau tidak wajar daripada mengenakan jeans. Saya juga menemukan diri saya tenggelam dalam budaya non-materi yang tidak dikenal, yaitu cara berpikir kelompok atau keyakinan, nilai, dan asumsi lain tentang dunia. Dan tindakan atau pola perilaku yang umum termasuk bahasa, gerak tubuh, dan bentuk lain dari interaksi. Asumsi Afrika Utara bahwa memandang orang lain di depan umum dan mendorong orang untuk membeli tiket adalah hal yang dapat diterima adalah contoh budaya non-materi. Begitu juga dengan asumsi Amerika Serikat bahwa melakukan salah satu dari hal-hal ini adalah salah satu seperti budaya material. Tidak ada kebiasaan yang benar. Orang-orang menjadi nyaman dengan kebiasaan yang mereka pelajari selama masa kanak-kanak. Dan seperti yang terjadi pada saya di Afrika Utara, tidak nyaman ketika asumsi dasar mereka tentang kehidupan yang ditantang. Untuk mengembangkan imajinasi sosiologis, penting untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika kita bertemu seseorang dari budaya yang berbeda, perjumpaan tersebut dapat membuat kita sadar tentang bagaimana budaya mempengaruhi semua aspek kehidupan orang lain. Namun, mencapai tingkat kesadaran yang sama tentang budaya kita sendiri adalah masalah lain. Kita biasanya menganggap ucapan kita, gerak tubuh kita, keyakinan kita, dan kebiasaan kita begitu saja. Para sosok berasumsi bahwa mereka normal atau alami, dan kami hampir selalu mengikutinya tanpa pertanyaan. Ralph Linton membuat komentar tentang ikan untuk menjelaskan poin ini. Kecuali dalam keadaan yang tidak biasa, sebagian besar karakteristik budaya kita sendiri tetap tidak terlihat oleh kita, namun signifikasi budaya sangat dalam. Itu menyentuh hampir setiap aspek dan siapa dan apa mereka datang ke kehidupan ini tanpa bahasa, tanpa nilai dan moralitas, tanpa ide tentang agama, perang, uang, cinta, penggunaan ruang, dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke berikut, yaitu bab ketiga tentang sosialisasi. Memiliki lebih banyak tahapan di depan menjalani hidup. Tahapan ini dari lahir sampai nanti disebut jalan hidup. Makna sosiologis dari jalan hidup ada dua. Yang pertama, saat melewati suatu tahap, hal itu mempengaruhi perilaku dan orientasi. Kita sama sekali tidak berpikir tentang kehidupan dengan cara yang sama ketika kita berusia 35 menikah dan memiliki bayi serta hipotek seperti yang kita lakukan ketika kita berusia 18 atau 20 tahun lajang dan di perguruan tinggi. Yang kedua, jalur hidup. Berbeda menurut lokasi sosial, kelas sosial, ras, etnis, dan jenis kelamin. Misalnya memetakan dunia pengalaman yang berbeda. Ini berarti bahwa pola hidup yang khas berbeda untuk pria dan wanita, orang kaya dan orang miskin, dan seterusnya. Untuk menekankan poin sosiologis utama ini dalam sketsa berikut, akan menekankan latar belakang sejarah kehidupan masyarakat, karena lokasi sosial yang khusus jalan hidup mungkin berbeda dari sketsa ini yang merupakan gabungan tahapan yang disarankan orang lain. Pertimbangkan betapa sangat berbedanya masa kanak-kanak kita jika kita dibesarkan di Eropa beberapa ratus tahun yang lalu. Sejarawan yang bernama Philip Aris tahun 1965 memperhatikan hal itu dalam lukisan Eropa dari sekitar 1000 hingga 1800 Masehi. Anak-anak selalu mengenakan pakaian orang dewasa. Jika tidak digambarkan berpose kaku seperti dalam potret keluarga, mereka diperlihatkan sedang melakukan aktivitas dewasa. Dari sini Aris menarik kesimpulan yang memicu perdebatan di kalangan sejarawan. Ia mengatakan bahwa orang Eropa pada zaman ini tidak menganggap masa kanak-kanak sebagai waktu kehidupan yang istimewa. Mereka memandang anak-anak sebagai miniatur orang dewasa dan memakainya untuk bekerja sejak usia dini. Pada usia 7 tahun, misalnya seorang anak laki-laki mungkin meninggalkan rumah untuk selamanya untuk belajar menjadi tukang perhiasan atau tukang bantu.
Seorang gadis sebaliknya tinggal di rumah sampai dia menikah, tetapi pada usia 7 tahun dia mengambil bagian dalam tugas rumah tangga. Para sejarawan tidak menyangkal bahwa ini adalah kebiasaan pada masa itu, tetapi beberapa mengatakan bahwa kesimpulan Aris konyol. Bukti lain menunjukkan bahwa orang-orang ini memandang masa kanak-kanak sebagai waktu kehidupan yang istimewa. Sampai sekitar tahun 1900 memiliki anak yang bekerja seperti orang dewasa. Ini adalah hal biasa di seluruh dunia. Saat ini anak-anak di negara industri terkecil bekerja dalam banyak pekerjaan, dari pandai besi hingga pelayan. Saat turis terkejut saat mengetahui anak-anak di negara-negara ini juga bekerja sebagai pedagang kaki lima, menjajakan segalanya mulai dari tali sepatu hingga permen karet. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.